Pada video kali ini kita akan membahas mengenai view layouts. Mari kita bahas. Sebelum itu, mari kita membicarakan mengapa kita perlu menggunakan view layouts. Jadi begini, ketika kita ingin mengubah tampilan yang sama pada banyak view, itu merepotkan sebenarnya. Gimana contohnya? Nah, di sini saya sudah menginisialisasi satu proyek CodeIgniter baru. Di sini hanya ada satu view, tapi coba mari kita bikin satu view lagi. Welcome message 2. Misal dia untuk halaman yang lain, kita juga daftarkan dulu di routes, di routes-nya page 2, home index 2. Kemudian controller kita juga tambahkan public function index 2. Welcome message 2. Sekarang kita sudah memiliki dua view. Coba kita buka di tab baru, page 2. Kita sekarang memiliki dua view yang isinya relatif sama ya. Coba kita ganti yang ini jadi halaman 2. Isinya sama karena kita baru menyalinnya. Sama. Katakanlah pada halaman yang satu ini kita fokus membahas mengenai about, mengenai tentang CodeIgniter. Jadi sekarang harusnya beda ya, yang satu welcome, yang satu about. Nah, pada suatu ketika menu yang ada di sini ternyata berubah, perlu untuk diubah. Misal kita tambah satu menu lagi di welcome message yang utama ini. Di sini kita kasih tambah misal kontak us. Nah, memang yang ada di halaman depan ini sudah berganti, tapi yang ada di halaman satunya masih belum ada. Ini kan repot ya, kalau kita harus ngedit di sini kemudian ngedit juga di sini. Kalau filenya masih dua sih mungkin tidak terlalu terasa. Tapi kalau nanti ada banyak halaman di web kita, ini akan sangat repot. Saya pikir sebaiknya kita bisa melakukan pengubahan hanya pada satu file, namun semua tampilan tadi ikut berubah. Kita bisa menghemat waktu dan tenaga, dan juga minim tampilan yang terlewat. Jadi misal kalau view-nya ada banyak ya, mungkin ada total 10 view lah, 8 sudah kita ubah, namun kita lupa ternyata ada 2 view yang belum kita ubah. Nah, ini kan bahaya juga. Nah, solusinya gimana? Solusinya ada namanya view layout. Kalian bisa membuka web CodeIgniter, kemudian buka user guide-nya. Di menu building responses ada view layouts. Nah, kalian bisa baca-baca di sini dokumentasi resminya. Ini alamatnya ya, dan juga saya sertakan di deskripsi nanti. Nah, view layouts ini adalah sistem layout yang sederhana dan sangat fleksibel. View layouts bisa membuat kita dengan mudah menggunakan satu atau lebih layout halaman pada aplikasi CI4 kita. Gimana cara membuatnya? Nah, mari kita buat. Pertama-tama kita buat layoutsnya dulu di directory views. Kita bikin new folder. Kemudian kita kasih nama components. Sebenarnya namanya bebas ya, tapi karena biasanya kalau saya menggunakan React, semua komponen-komponen itu ditaruhnya di directory components, jadi saya terinspirasi dari situ. Kalau kalian terbiasa menggunakan nama yang lain ya silakan saja. Ini kita sudah bikin directory components, kemudian kita buat file baru namanya layout.php. Ini nanti untuk menyimpan layout halaman kita. Oke. Kemudian kita isi layout.php ini dengan konten yang ada di welcome message ini tadi. Kita Ctrl A, Ctrl C. Kemudian kita Ctrl V di sini. Kita rapikan. Nah, di sini kita hanya perlu menyisakan bagian yang sudah pasti ada di semua halaman. Misal head ini kan pasti ada, dan isi-isinya, stylesnya ini pasti ada. Kemudian header ini juga pasti ada kan. Nah, yang nggak pasti ada kan section, terus further. Nah, itu. Kalau footer ini kan pasti ada ya di semua halaman. Nah, kita hapus saja ini si class further-nya ini sama section kontennya ini. Pokoknya section kontennya ini kita hapus.
Kemudian kita tambahkan script PHP di dalamnya, kurung buka tutup, tanda tanya, kemudian sama dengan agar PHP langsung mencetak apa yang ada di dalamnya. Kita beri $this render section. Sectionnya apa? Sectionnya content. Ini bisa kita lihat di dokumentasi resminya ya. Ini cara membuatnya, render section content. Ini belum akan menampilkan apapun di halaman ini, di halaman masing-masing ya, karena memang belum dipanggil aja. Sekarang gimana cara kita menggunakan layout ini? Nah, kita coba dulu di halaman welcome message-nya ini ya, halaman pertama. Kita tutup dulu semua, kita rapikan codingannya. Kemudian hapus semua kode yang statis, yang sudah pasti ada di layout ini. Tadi kan kita hanya menghapus yang section apa tadi, konten ya. Nah, ini konten ini. Berarti selain ini kita hapus semua. Jadi ini header kita hapus. Kemudian footer sampai ke bawah ini juga kita hapus. Kita rapikan. Kalau kita buka sih ya, pasti dia jadi berantakan sih. Nah kan, jadi berantakan kayak gini. Karena stylenya, CSS-nya hilang semua, karena CSS-nya kan ada di layout. Nah, ini yang konten-konten ini kita bungkus dengan script PHP lagi. Ini kurung buka tutup yang lancip, kemudian tanda tanya kita kasih sama dengan, kemudian kita kasih PHP biasa, kemudian this section, dan kita kasih kata yang sama dengan ada yang di layout ini. Kata yang mana? Kata yang ini, yang render section ini. Ini sebenarnya bebas ya, kita bisa menulis konten dan atau yang lain. Tapi karena di dokumentasi dicontohkan konten, ini saya ikuti saja. Ini sebenarnya bebas. Pokoknya yang ada di sini kita kopas saja, harus sama dengan yang ada di section buka ini. Nah, section ini ada tutupnya. Sebentar, saya cek dulu. Oh iya, pakai sama dengan. Ini pakai sama dengan. Terus kita kasih di bawahnya kurung buka lancip tanda tanya sama dengan this and section, kurung buka tutup, titik koma, kemudian tanda tanya dan kurung tutup yang lancip. Nah, seperti ini. Apakah sudah ada perubahan? Tentu saja belum ya, karena di sini kita harus mengextend, memanggil berkas layoutnya. Nah, ini malah kosong sama sekali ya. Nah, kita panggil berkas layoutnya, kita enter. Nah, di atas kita tambah lagi kurung buka lancip tanda tanya sama dengan this extend, tidak pakai S ya, kemudian kurung buka petik, kemudian kita ketikkan nama file layoutnya di mana. Dia itu membacanya dari sininya ya, views. Ini nggak perlu kita ketik, langsung kita ketik components karena dia ada di dalam directory components garis miring. Terus nama filenya layout.php. Kemudian titik koma dan tanda tanya kurung lancip tutup. Nah, kita save, error. Kita refresh lagi halamannya. Nah, sekarang tampilannya sudah seperti ini ya, seperti di awal tadi. Anyway, debug modenya saya matikan karena sepertinya terlalu berat di komputer saya. Ini page 2-nya masih seperti ini ya. Dan sekarang mari kita membuktikan apakah view layouts ini benar-benar bisa digunakan. Dengan kita ubah welcome message yang kedua dengan menggunakan layout yang sudah kita buat tadi. Kita rapikan dulu, kemudian kita lipat semuanya dan kita hapus header ke atas dan juga footer ke bawah. Kita sisakan kontennya saja. Kemudian kita menggunakan script yang sama, yaitu this extend components layout. Tidak perlu PHP-nya ya, langsung layout saja. Kemudian untuk kontennya kita beri sama, yaitu this section content. Tanda tanya kurung tutup lancip, kemudian di bawah kita tutup juga dengan
kurung lancip tanda tanya sama dengan spasi this and section, kurung buka tutup, titik koma, tanda tanya, dan kurung lancip tutup. Kita save, kemudian buka yang page 2, kita refresh. Nah, dia sudah menggunakan bagian yang sama, tapi ini berubah ya, karena sepertinya kita salah menentukan bagian-bagiannya. Header seharusnya menunya saja yang digunakan di semua layout, tapi hero-nya harusnya tidak. Ya tak apalah, kita bisa menyesuaikannya. Dan sekarang ini jadi kita ganti saja yang di sini. Yang page 2 kita about us gini aja, biar ada perbedaan. Nah, kita refresh lagi, ini about us, ini about this page. Nah, dengan seperti ini, ketika di masa depan kita perlu mengubah apa yang ada di header dan apa yang ada di footer, kita bisa mengubahnya hanya di satu file, yaitu di file layout.php. Misal kita perlu mengubah yang ada di footer ini, misal ini CodeIgniter Foundation, kita ganti menjadi nama kita sendiri-sendiri. Kita buka layout.php, kemudian kita ganti ini CodeIgniter Foundation, ini saya ganti jadi Muslim Aswaja. Saya save, saya refresh. Nah, sekali edit di halaman ini sudah teredit jadi Muslim Aswaja. Kemudian di halaman yang page 2 juga sudah berubah menjadi Muslim Aswaja. Nah, di sini saya mau kasih bonus, misal ketika template kalian terlalu banyak kode ya, dan biasanya memang banyak kodenya, itu kalian jadi merasa kodenya terlalu banyak, jadi ingin memecahnya menjadi beberapa kode. Nah, di sini kalian bisa menggunakan yang namanya view partial. Di dokumentasi juga ada including view partial. Ini ya. Nah, gimana cara membuat dan menggunakannya sekaligus? Ini mudah sekali ya. Misal kita ingin memisahkan footernya ini menjadi suatu bagian tersendiri. Kita di directory components ini di sisi kiri, buat file baru namanya footer.php. Kemudian kita potong, kita cut saja ini footernya ya. Footer dan scriptnya sekalian. Kita Ctrl X, cut ya. Di footer ini kita Ctrl V. Kita rapikan dulu. Nah, kita save. Nah, sekarang footernya hilang di halaman ini dan di halaman ini. Gimana cara kita menggunakan footernya tadi? Nah, ini mudah sekali. Kita bisa menggunakan kurung buka lancip tanda tanya sama dengan this. Kemudian tanda panah seperti ini, include kurung buka components. Seperti biasa tadi kan kita menyimpannya di components ya. Jadi kita awali dengan components garis miring footer titik koma tanda tanya kurung tutup yang lancip. Kita refresh halaman. Nah, sudah ada lagi, tapi sekarang footernya ada di file yang berbeda. Kita refresh satunya juga. Nah, seperti ini. Jadi kalau di masa depan kita lihat footernya ini perlu diubah, kita nggak perlu melihat kode segambreng yang ada di layout.php. Kita hanya langsung membuka saja footer.php dan fokus mana tadi yang perlu diganti. Kemudian ketika ada kasus, misal kalau kita ada di React ya, misal ini nih, go further ini kan ada elemen yang kelihatannya sama ini. Ada learn, discuss, contribute. Kalau kita lihat strukturnya kan mirip ya. Ada icon, terus ada judulnya dan ada teksnya. Apakah kita bisa menggunakan view partials untuk membuat satu elemen yang sama susunannya, tapi nanti kontennya bisa berbeda-beda? Apakah bisa? Sayangnya tidak bisa. View ini benar-benar view dan kita tidak bisa melewatkan semacam variabel dinamis ke dalamnya. Seperti kalau kita memanggil view di controllers kan kita bisa melewatkan seperti ini ya, array data ya. Nah, sayangnya di view partials ini kita tidak bisa melakukannya. Tapi kita bisa melakukannya dengan fitur lain yang namanya view cells. Nah, ini mirip dengan components yang ada di React. Dan saya akan membahasnya pada video saya selanjutnya. Jadi silakan subscribe kalau kalian ingin mengetahui update tentang hal ini. Baik, kita telah belajar mengenai view layouts, mengenai apa itu view layouts dan bagaimana cara menggunakannya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.